Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil analisis jurnal yang berjudul Biomarker Histopatologi Hati Ikan Belanak atau Mungil Cephalus sebagai peringatan dini toksisitas kromium Cr di Muara Tukat Badung, Bali. Berikut adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Eftindulia Rasidin, Rian Nayana Febriana, saya sendiri Gita Fitri, dan Ayuni. Hal yang melatar belakangi dari bedah jurnal ini yaitu terdapat peningkatan buangan limbah domestik dari industri maupun instansi lainnya sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas air di Muara Tukat Badung. Dilihat dari respon organisme akuatik terhadap perubahan lingkungan menggunakan biomarker terkait stres lingkungan yang ditinjau dari gambaran histopatologi hati ikan serta pengukuran parameter kualitas air dan menunjukkan kisaran normal pada oksigen terlarut, pH dan suhu. Namun pengukuran logam berat kromium di stasiun 1 hingga stasiun 3 telah melampaui ambang batas kualitas air berdasarkan Kepmen LH nomor 51 tahun 2004 tentang standar kualitas air biota laut dan menghasilkan morfologi organ ikan belanak di Muara Tukat Badung menunjukkan tanda kerusakan fisik seperti hemoragik, kognitif, degradasi vakuolar, dan nekrosis vokal. Sehingga sebagai upaya biomonitoring dilakukan penilaian biologis terhadap gambaran histopatologi. Hal ini dikarenakan organ hati merupakan organ yang sangat sensitif terhadap polusi sehingga baik menjadi biomarker dalam memberikan informasi terkait perubahan lingkungan, terutama logam berat. Hal yang melandasi teori penyusunan dari bedah jurnal ini yang pertama ada biomonitoring, yaitu teknik respon makhluk hidup secara sistematis dalam mengevaluasi perubahan-perubahan kualitas lingkungan dengan ekosistem dan berbagai dinamika lainnya untuk memantau berbagai pengendalian lingkungan sehingga dapat menggambarkan kondisi lingkungan dengan organisme tertentu dan digunakan untuk mengevaluasi suatu dampak pencemaran lingkungan dengan menggunakan prinsip pengukuran berulang sebagai penanda kimia maupun biokimia terkait paparan terhadap sampel biologis objek yang diamati. Lalu, bioindikator yang merupakan kelompok atau komunitas organisme yang berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga dapat menjadi suatu petunjuk kualitas lingkungan maupun uji kuantitatif dan menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi lingkungan dan memungkinkan sebagai alat penilaian kondisi lingkungan. Dan biasanya makhluk hidup dapat dilihat penampakannya menggunakan keadaan kondisi lingkungan serta sumber daya pada habitatnya yang dapat mencerminkan kualitas suatu lingkungan dan memberikan gambaran situasi. Selanjutnya ada biomarker. Menurut Bernianti Titik pada tahun 2018, biomarker merupakan respon biologi terhadap zat kimia seperti zat toksik di lingkungan yang menunjukkan ukuran paparan dan efek toksik serta respon biar dapat dilihat dalam tingkat molekuler maupun seluler atau organisme, dan pendekatan ini menggunakan respon pada tingkatan organisme yang lebih rendah. Selanjutnya ada keutamaan biomarker. Biomarker secara umum digolongkan sebagai pemarkar dari pemaparan, dampak atau kerentanan. Pemilihan jenis biomarker yang tepat untuk digunakan dalam evaluasi ancaman bahaya dilakukan berdasarkan pada mekanisme dari suatu kondisi penyakit yang disebabkan oleh suatu bahan kimia. Beberapa waktu berselang timbul kesadaran tentang kemungkinan penggunaan organisme alami atau liar sebagai biomarker non-letal dari penyakit-penyakit yang ada di lingkungan, kemudian dihubungkan dengan efek buruk yang bersesuaian pada manusia. Biomarker sangat dipengaruhi kehadiran campuran senyawa kimia atau chemical mixtures dalam suatu area terkontaminasi yang menghasilkan peningkatan dampak dalam aspek-aspek aditif, sinergi dan atau antagonis. Oleh karena itu, penilaian dampak biologis harus didasarkan pada suatu seri dari sejumlah biomarker, karena tidak ada suatu jenis biomarker yang dapat
secara tepat mengukur degradasi lingkungan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Juni 2018. Yang kedua ada lokasi penelitian yang dilakukan pada Muara Tukad, Bandung, Bali, dengan pengambilan sampling secara acak pada 3 stasiun. Yang ketiga ada bahan dan alat yang digunakan. Nah, bahan yang digunakan antara lain ada ikan belanak atau mugil cephalus, larutan formalin, alkohol, dan sampel air. Sedangkan alat yang digunakan yaitu ada cool box, wadah plastik, disinfecting set, cawan pantry, pipet tetes, kertas tisu, kertas label, penggaris, alat tulis, alat ukur kualitas air, antara lain seperti DU meter, pH meter, termometer air, dan mikroskop. Yang keempat ada histopatologi organ hati ikan yang dilakukan dengan cara fiksasi jaringan, pemilihan jaringan, dehidrasi jaringan, pembuatan jaringan blok, pengirisan jaringan baru, dan tahap pewarnaan jaringan. Yang kelima atau yang terakhir ada analisis data yang dilakukan secara deskriptif. Selanjutnya ada hasil. Jadi hasil pengukuran parameter kualitas air di Muara Tukad Bandung yaitu kandungan oksigen terlarut sebesar 8,7 ppm dengan derajat keasaman pH sebesar 7,01 dan suhu 28,5 derajat Celcius yang tergolong ke dalam kisaran normal, serta hasil pengukuran logam kromium sebesar 10,086 mg per liter serta 0,099 mg per liter dan titik 30,099 mg per liter setelah melampaui air ambang standar mutu berdasarkan komponen LH nomor 51 tahun 2004 tentang standar kualitas air laut atau biota laut. Sedangkan pengamatan hati ikan belanak di Muara Tukad Bandung ditunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya pembahasan. Nah, yang pertama akan membahas penyebab adanya logam berat di perairan Muara Tukad Bandung. Penyebabnya yaitu karena adanya limbah yang berasal dari aktivitas manusia dan industri pewarnaan di sepanjang daerah aliran sungai Tukad Bandung. Nah, limbah tersebut adalah logam berat kromium atau Cr. Logam berat tersebut akan terlepas di lingkungan perairan. Ternyata logam berat di perairan memiliki dampak negatif. Apa saja sih dampaknya? Nah, yang pertama itu akan berdampak pada mutu air di sepanjang daerah aliran sungai. Jadi, kualitas airnya itu akan menurun. Kemudian yang kedua, ketika logam berat atau kromium tersebut berkonsentrasi tinggi, itu akan berdampak pada gangguan fisiologis biota perairan atau contohnya ikan. Nah, itu bisa saja mengalami kerusakan organ seperti organ hati dan lain-lain. Kemudian, ketika logam berat ini masuk ke dalam organ hati, itu juga bisa berdampak negatif. Apa saja dampaknya? Yang pertama, itu dapat menyebabkan fungsi kerja enzim-enzim terganggu. Toksikan itu akan berikatan dengan enzim, sehingga logam berat ini dapat menggantikan gugusan logam yang memiliki fungsi sebagai kofaktor enzim. Kemudian yang kedua, itu dapat mengakibatkan perubahan struktur histologi. Nah, bagaimana sih histopatologi organ hati ikan belanak ini? Nah, ternyata ikan belanak yang didapatkan dari perairan Muara Tukad Bandung ini tampak adanya hemoragi sebagai berikut. Yang pertama, itu degenerasi vakuolar. Nah, ini merupakan kerusakan tingkat ringan, ditandai dengan adanya vakuola karena hepatosit bengkak yang menyebabkan penyempitan sinusoid
Hal ini memicu terjadinya gangguan oksidasi sel yang berakibat terjadinya pembengkakan sel akibat adanya penimbunan air dalam sel hati tersebut. Kemudian yang kedua, kongesti. Ini merupakan kerusakan tingkat sedang. Nah, kerusakan sel hati sebagai akibat adanya peningkatan jumlah darah dan vasodilatasi pembuluh darah yang disebabkan oleh munculnya reaksi peradangan setelah perubahan struktur biokimia sel yang disebabkan oleh logam berat. Kemudian yang ketiga itu nekrosis vokal. Ini merupakan kerusakan tingkat berat, di mana ini merupakan tahap lanjut dari degenerasi yang ditandai hilangnya struktur jaringan. Area nekrosis dikelilingi oleh zona hemoragik yang terlihat adanya bintik-bintik perdarahan. Tanda histopatologi yang sudah dipaparkan di atas itu disebabkan oleh paparan toksikan logam berat kromium atau Cr. Nah, ikan yang terpapar konsentrasi subletal logam berat kromium itu memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Terlihat adanya vakuola, kemudian sel hati yang tampak longgar, kemudian histolisis, dan terlihat jelas adanya disintegrasi batas sel. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis artikel yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan organ hati ikan belanak atau mugil cephalus terdapat tanda-tanda histopatologi antara lain hemoragi, kongesti, degenerasi vakuolar, dan nekrosis vokal. Sedangkan untuk kualitas air di Muara Tukat Badung termasuk kisaran normal. Hal itu berdasarkan pengukuran oksigen terlarut atau DO, derajat keasaman atau pH, dan suhu. Akan tetapi logam berat kromium atau Cr pada ketiga titik lokasi penelitian telah melampaui ambang batas baku mutu perairan berdasarkan Kepmen Negara LH nomor 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut atau biota air laut. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.